Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menyertai melindungi kita di sepanjang satu hari kerja kita sampai tiba pada sore hari ini. Dan Tuhan juga telah memberkati kita di dalam aktivitas dan kegiatan kita, di dalam pekerjaan kita, dan juga mungkin di dalam persekolahan kita, perkuliahan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan juga telah menyertai kita sampai di sore hari ini. Kita berkumpul dengan keluarga kita di dalam suatu kesukaan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Jesudu Puro Surakarta akan membagikan sedikit firman Tuhan yang terdapat di dalam pelajaran sekolah sahabat sepanjang satu minggu ini. Judul pelajaran di hari Senin adalah Nubuatan yang digenapi. Nubuatan yang digenapi. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang satu hari ini Bapa, sehingga Tuhan juga berkumpulkan kami di sore hari ini beserta dengan anak-anak kami, keluarga kami di dalam suatu sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Bapa di surga, kami memohon kiranya Tuhan mengutus Roh Kudus-Mu untuk menjamah hati dan pikiran kami, di mana saat ini Tuhan kami akan mengikuti pelajaran sekolah sahabat dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Sidang Jemaat Jesudu Puro Surakarta, di mana kami akan mengikutinya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam kehidupan dan kerohanian kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul yang di hari Senin ini di tanggal 4 Oktober dikatakan apa? Nubuatan yang digenapi. Tetapi sebelumnya kita baca dulu di dalam Ulangan 1 ayat 1 sampai 6 bagaimana dikatakan. Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tantangan Sub antara Paran dengan Topel, Laban, Haserot dan di Sahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada bangsa orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon raja orang Amori yang diam di Heshbon dan Og raja negeri Basan yang diam di Astarot dekat Edrei di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat. Ini katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba, Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Lebanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunannya. Pelajaran di pelajaran kita di hari Senin ini sangat menarik sekali, yang dikatakan apa? Nubuatan yang digenapi. Meskipun para ilmuwan modern mencoba menyebarluaskan beberapa kesalahan yang dianggap sebagai kebenaran, contoh bahwa alam semesta kita ini ada dengan sendirinya dari sesuatu yang benar-benar tidak ada, atau bahwa segala kehidupan di bumi ada karena kebetulan dari bentuk kimia yang sederhana. Para ahli mengatakan seperti itu. Kita tahu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kebohongan dikatakan terus-menerus, itu bisa dianggap jadi apa? Kebenaran. Pelajaran sekolah sahabat kita ini bagaimana penciptaan dunia ini. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Dan kita bisa melihat banyak teori-teori yang mengatakan bahwa dunia ini dulu terjadi seperti karena adanya gempa. Dan juga yang lebih mengerikan, manusia itu terjadi bukan karena ciptaan, tetapi karena apa? Berdasarkan dari binatang, yaitu monyet. Tetapi ilmu pengetahuan juga memberikan suatu gambaran yang membenarkan bahwa dunia ini diciptakan oleh siapa?
oleh Tuhan itu sendiri. Dikatakan apa? Namun di lain sisi, ilmu pengetahuan itu sendiri telah memberikan kepada kita beberapa wawasan tentang kuasa mencipta Allah. Keharmonisan, keseimbangan, ketepatan dari banyak aspek di alam dunia ini. Bahkan dalam kondisi yang sudah jatuh, terus menerus memberikan kekaguman kepada mereka yang mempelajari semua itu. Jadi ilmu pengetahuan memberikan suatu aspek bagi kita bahwa dunia ini ada, kita ada adalah berdasarkan apa? Ciptaan Tuhan. Bukan atas berdasarkan teori-teori yang membingungkan, yang membohongi kita selama ini. Tetapi kalau kita mengetahui di sekolah-sekolah sekuler dikatakan apa? Manusia ada itu adalah berdasarkan apa? Karena ada evolusi. Tetapi kalau di sekolah, mungkin di sekolah-sekolah yang berbasiskan agama kekristenan dikatakan apa? Manusia itu adalah karena diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan dunia ini ada oleh karena Tuhan. Alam semesta ini ada karena diciptakan oleh Tuhan. Dan dikatakan apa? Buatan yang digenapi. Dan jika Allah bisa sangat tepat dengan segala hal-hal yang bersifat fisik, Dia juga tentu bisa sangat tepat dengan hal-hal yang bersifat rohani. Itu sebabnya dalam ayat-ayat pendahuluan dari kitab Ulangan kita bisa melihat ketepatan Allah yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, kalau kita melihat secara geografi alam, kita bisa melihat kenapa sampai bangsa Israel itu bisa menempuh perjalanan itu 40 tahun. Padahal kalau kita lihat dari geografi dari alam itu sendiri, kemungkinan kalau di perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan tidak sampai selama itu. Dan di pelajaran sekolah sahabat dikatakan apa? Sesudah kegagalan itu, yaitu ketika Musa mengirimkan mata-mata dari Kades Barnea untuk memeriksa akan tanah Kanaan, dan orang-orang menolak ajakan untuk merebut tanah tersebut, apa yang terjadi? Kepada mereka dikatakan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini adalah orang-orang yang tidak mau mempercayai perkataan Musa, dan terutama perkataan apa? Perkataan Tuhan. Dan ini sudah dinubuatkan kepada Bapak, kepada kita. Dikatakan apa? Kepada mereka dikatakan bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian seperti yang mereka harapkan. Dan berapa lama lagi mereka harus menunggu sebelum masuk, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari. Satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Di dalam Bilangan 14 ayat 34 dikatakan apa? 40 hari mengadakan penintaian, dan dikatakan 1 hari sama dengan 1 tahun. Dan nubuatan ini digenapi, bangsa Israel mengitari Gurun Sinai selama apa? 40 tahun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab telah digenapi oleh Tuhan, dan kita bisa mengikutinya itu kalau kita mempelajari dari firman Tuhan. Dan kita lanjutkan lagi selanjutnya apa? Bangsa Israel ini adalah bangsa yang telah dikasihi oleh Tuhan, dan mereka dikeluarkan dari hamba perbudakan itu. Tetapi bangsa ini juga adalah bangsa yang keras kepala dan mempunyai apa? Kedegilan di dalam hati mereka, karena mereka tidak mempercaya apa? Janji-janji Tuhan. Dengan demikian kitab Ulangan menyebutkan tahun ke-40 dengan tepat sama seperti yang Allah sebutkan pada mereka. Dengan kata lain, firman nubuatan dari Allah bisa dipercaya sama seperti Allah sendiri. Dan apa yang kita lihat di sini, yaitu di ayat pembukaan dari kitab Ulangan adalah merupakan bukti tambahan dari hal yang bisa dipercaya tersebut, yaitu bahwa Allah akan melakukan apa yang Dia katakan, dan akan melakukannya ketika Dia mengatakan akan melakukan hal tersebut. Dan dilanjutkan apa? Dan selain elemen-elemen waktu tepat, nubuatan dalam Daniel 2, 7 dan 8 menimpakan sejarah dunia yang dinubuatkan dengan akurat dan sangat tepat, telah memberikan kepada kita bukti-bukti yang sangat banyak tentang kemahatauan, pengontoran Allah, dan bagaimana Ia bisa dipercaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita
kita yakin dan percaya apa yang telah yang dikatakan Allah itu akan dilakukannya. Yakin dan percayalah, marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di bawah kendali Tuhan. Dan yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai melindungi kita. Kita bisa melihat bahwa Tuhan dengan setia menggenapi nubuatan-nubuatan di masa lampau sesuai dengan yang diprediksikan. Mengapa hal ini seharusnya memberikan kepada kita keyakinan bahwa kita bisa percaya padanya sehubungan dengan hal-hal yang dikatakan, yang Dia katakan akan datang, yang memang masih akan terjadi di masa depan. Jadi sampai akhir dari dunia ini, Allah sendiri melalui anaknya, putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan melalui roh nubuat, roh kudus, apapun yang dikatakan oleh Tuhan itu akan digenapi. Apapun yang dinubuatkan itu akan digenapi. Yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah maha benar. Tuhan memberkati kita. Amin.